Sebelum turun ayat ini, para sahabat mengatakan, kalau ada pelaku dosa besar, ada orang mati bunuh diri, ada orang mati berzina, ada orang mati membunuh orang lain, pasti masuk neraka, kata para sahabat. Kenapa? Dosanya besar, tidak mungkin diampuni. Maka turunlah firman Allah. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan. Berarti dosa membunuh, dosa berzina ini selain kesyirikan, maka masih mungkin untuk diampuni. Maka sejak saat itu Rasulullah SAW melarang, jangan kalian memvonis orang yang meninggal dalam kondisi dosa besar pasti masuk neraka. Yang boleh hanya divonis yang meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Paham? Oleh karenanya, perhatikan ini masalah penting juga. Akidah Ahlussunnah terhadap orang Islam, kalau ada orang Islam meninggal dunia, maka tidak boleh kita vonis bahwasanya dia dalam neraka, betapapun dosa-dosanya. Tidak boleh kita vonis dia dalam neraka karena masih mungkin dia diampuni. Masih mungkin dia diampuni. Sebaliknya dengan orang yang meninggal dalam kondisi musyrik, kita katakan hukum asalnya di neraka jahanam. Ada orang meninggal dalam kondisi Nasrani, neraka jahanam kita bilang. Ada orang meninggal dalam kondisi Yahudi, neraka jahanam. Tidak apa-apa divonis. Karena dia meninggal dalam kondisi apa? Syirik akbar. Karena sebagian dai yang mengatakan tidak boleh kita memvonis siapapun, orang kafir mati pun tidak boleh kita vonis neraka jahanam. Tidak benar. Pembahasan tidak boleh memvonis orang di neraka jahanam itu hanya kepada orang yang muslim. Oleh karenanya ada orang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Ada seorang ketemu Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada dia, "Haitsuma mararta bi qabri kafir fabashirhu binnar." Kata Nabi, kalau kau lewat kuburan orang kafir mana saja, berilah kabar bahwa saya dengan neraka jahanam. Selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka. Setelah itu kata dia, saya pun ditugaskan oleh Nabi dengan tugas yang berat. Setiap lewat kuburan dia bilang apa? Neraka. Kata dia tugas yang berat. Susah dia kerjakan. Dalam hadis yang dinilai hasan atau sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi kalau ada orang meninggal dalam neraka jahanam dalam kondisi musyrik, maka kita bilang pasti di neraka, ini hukum asal. Makanya tidak boleh kita minta ampunan kepada dia. Tidak boleh karena dia divonis neraka jahanam. Kalau kita bilang, oh mungkin dia belum tentu masuk neraka, mungkin dia dapat uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu mungkin dong kita minta ampun buat dia. Betul tidak? Kalau masih mungkin dia tidak masuk neraka, berarti mungkin dong kita mohon ampunan bagi dia. Padahal hukum Islam mengatakan kalau ada orang meninggal dalam kondisi bukan Islam, tidak boleh minta ampunan buat dia. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti hukum asal dia di neraka jahanam. Dan kita boleh vonis. Lihat hadis ini. Kata sahabat, kami dilarang, kami dahulu memvonis pelaku dosa besar masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW melarang karena ditegur oleh Allah. Karena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama bukan syirik masih mungkin diampuni. Maka kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, fanahana Rasulullah SAW an nujiba li ahadin min ahli din an-nar. Maka kami dilarang oleh Nabi untuk memvonis dari ahli din, itu orang Islam, masuk neraka. Tidak boleh. Betapapun kejam dia, tidak boleh. Karena dia masih berkata dia apa? Islam. Tapi kalau meninggal dalam kondisi musyrik, neraka. Kalau itu neraka jahanam. Kalau saya salah itu urusan, tapi hukum asal dia di neraka. Demikian juga dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar berkata, "Mazilna numsiku anil istighfar li ahli kabair." Sekarang saya tanya sama antum, kalau ada orang meninggal dalam kondisi riya, kita boleh pastikan masuk neraka? Enggak boleh. Berarti yang tidak dimaafkan cuma yang syirik apa? Syirik besar. Syirik kecil bisa diampuni. Oleh karena Ibnu Umar berkata, "Mazilna numsiku anil istighfar li ahli kabair." Kami dahulu tidak berani mohon ampun bagi pelaku dosa besar. Sampai kami mendengar Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Baru setelah itu kami berani mohon ampunkan buat pelaku dosa besar. Dan di antara dosa besar orang melakukan riya juga dosa besar. Berarti yang tidak boleh dimohon ampunkan cuma pelaku syirik akbar karena tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil menguatkan pendapat jumhur ulama bahwasanya yang tidak diampuni cuma syirik akbar. Adapun syirik kecil masih mungkin diampuni. Jadi ini pendapat para ahli tafsir. Antum buka buku tafsir apapun. Apakah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Al-Qurtubi. Mereka tatkala membawakan ayat ini, selalu mereka bawakan kepada makna syirik akbar. Mereka tidak bawakan kepada makna syirik asghar. Paham? Oh tidak, berat atau tidak? Kalau ini kan masih mending bagi kita. Kalau kita bilang syirik kecil tidak diampuni, wah gawat. Siapa yang selamat daripada riya? Siapa selamat daripada ujub? Ente meninggal belum sempat taubat dari riya, neraka jahanam. Mengerikan. Mengeri.